Globalisasi memfasilitasi pertukaran internasional, memajukan ilmu pengetahuan, terutama dalam kemajuan telekomunikasi dan internet. Meskipun internet mempermudah akses informasi, konten sosial media tidak selalu positif, dapat menyebabkan dampak negatif dalam berbagai bentuk konten yang ada. Perkembangan teknologi berdampak pada penurunan interaksi sosial dan budaya individualisme, menimbulkan kebutuhan akan internalisasi nilai-nilai moral. Observasi di Gubeng Kertajaya 9BT menunjukkan anak-anak mengalami penurunan dalam sopan santun dan jiwa sosial, terutama setelah terpapar konten kreator. Wawancara dengan orang tua menghasilkan data bahwa sebagian besar merasa anak-anak mereka terpengaruh dampak negatif oleh konten kreator, menyebabkan penurunan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Airlangga akan memberikan beberapa pertanyaan terkait degradasi moral. Sebelumnya bisa berkenalkan Bapak, namanya siapa? Syamsul Ma'arif Musa dari Takmir Masjid Al-Muslimin, Ketua TPQ Al-Muslimin. Iya. Sama sore Ibu. Jadi kita mau bertanya tentang moral anak ibu. Jadi Ibu Ani. Iya. Kami dari mahasiswa UNER, saya Risma dan ini Fadila. Jadi kami di sini sedang melakukan observasi atau wawancara mengenai degradasi moral. Iya. Generasi. Iya. Ya, jadi di sini ingin menanyakan, menurut Bapak apakah ada perbedaan antara anak zaman sekarang dengan anak zaman dahulu? Sama sih sebenarnya. Jadi intinya sama. Jadi anak zaman dahulu, zaman sekarang juga sama. Perbedaannya juga ada sebenarnya. Jadi terkait dengan perilaku. Kalau moral itu sekali lagi ya sebenarnya tetap sama. Dulu ada yang nakal, sekarang juga ada yang nakal. Cuma perbedaannya kalau dulu itu nakalnya itu bisa bisa ditoleransi. Tapi menurut Ibu bagaimana kayak moral anak zaman sekarang anak ibu dengan zaman dulu? Kalau saya sih enaknya zaman dulu. Soalnya kalau zaman sekarang kan ada bantuan dari HP. Terus televisi kan semakin canggih sekarang. Kalau zaman dulu kan enggak. Kalau zaman dulu kan kita kan cukup beritahu dalam pelajaran aja sudah cukup. Kalau yang sekarang kan beda jauh. Ini yang ingin kami tanyakan kepada Ibu, apakah ada perbedaan antara anak zaman dahulu dengan anak zaman sekarang? Bagaimana menurut Ibu? Ada. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada kayak teknologi kayak HP gitu kan nggak ada. Dari segi moralnya Ibu, ada perbedaan nggak anak zaman dulu sama zaman sekarang? Dari segi moral kayak sikapnya atau bagaimana? Iya, sangat beda. Itu masih etika itu masih terjaga. Kalau sekarang tuh kayak lebih cuek. Untuk Bapak sendiri, apakah Bapak menggunakan sosial media seperti Instagram, TikTok, atau Facebook? iya, saya gunakan untuk anak-anak. Ya pakai Facebook, pakai TikTok. Ya untuk anak-anak ngaji biasanya kita pakai ya. Jadi kalau anak-anak ngaji itu biasanya kita guyoni juga langsung kita masukkan ke TikTok. Jadi dia nanti akan mengerti pas ngaji itu dia juga lihat hasilnya. Dan itu nanti dia akan mengingat-ingat terus. Oh inilah bapaknya itu. Terkait hal itu, apakah Bapak pernah melihat konten kreator yang sekiranya menyimpang atau kontennya itu tidak pantas untuk dipertontonkan untuk anak-anak? Banyak sih ya, banyak. Kalau itu kan artinya hasilnya ya. Jadi output dari konten itu biasanya memang rata-rata kalau dia jelek itu biasanya anak-anak juga niru. Jadi teman-teman yang memunculkan atau menampilkan share itu ya otomatis dia akan mendapat pahala jariah kejelekannya itu. Artinya ya
dampaknya tetap ada untuk anak-anak. Orang-orang yang ada di sosial media, di TV atau sebagainya itu berpengaruh positif atau negatif buat anak-anak belajar? Kalau sekarang tuh ya Kebanyakan positif kan negatif banget. Iya. apa? Soalnya kan masa sekarang kan yang nyangkutkan politik bukan masalah dari anak-anak. Anak zaman sekarang itu kan banyak ya kayak yang nonton video-video di TikTok gitu. Terus ada nggak kayak ibu pernah melihat secara langsung kejadian yang kurang enak yang dicoba dari konten kreator? Iya ada. Contohnya Live sekarang tuh kan kurang bermolar juga banyak gitu. Kan kadang dipegang sama anakku, kadang kan bisa tahu gitu loh. Kayak kurang bermoral atau apa gitu. Banyak yang live dari itu. Oh, berarti menurut ibu konten kreator itu sangat berpengaruh ya untuk perkembangan anak. Kalau dari Bapak, apa solusi untuk mengatasi hal tersebut? Karena kan Bapak sebagai orang yang lebih tua dan lebih mengerti, apa hal yang bisa mencegah agar anak-anak itu tidak terdampak hal tersebut? Jadi satu solusinya kita kembali kepada pada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana agama kami, agama Islam, tentu karena Muhammad diutus oleh Allah adalah buistu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Nah, oleh karenanya itu yang kita tanamkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak di sini, anak-anak yang ngaji biasanya kita tanamkan perilakunya harus bagus. Gitu. Saya lebih senang murid satu yang bagus daripada murid yang banyak tapi dia ugal-ugalan. Itu. Jadi intinya yaitu buistu liutamima makarimal akhlak. Terakhir dari kalau solusi dari Kalau solusi saya ya mending kalau saya ya terima kasih juga dibantu sama televisi, ya kita bantu juga dengan kita sendiri gitu. Kemudian dari kami, terima kasih atas waktunya Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu. Iya, terima kasih ya. Semoga anaknya jadi memenuhi harapan Ibu. Amin. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Iya. Dari kami, makasih ya Bu atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Anak-anak generasi Z lebih terpapar teknologi, cenderung menghindari interaksi sosial langsung, menyebabkan kurangnya komunikasi dan sosialisasi. Kehidupan modern menyebabkan penurunan attitude baik dan rasa hormat, terlihat di masyarakat, sekolah, dan rumah. Hasil field study menunjukkan dampak negatif konten kreator terhadap moral anak-anak. Konten berbahaya seperti hoax, penipuan, dan prank dapat merusak moral anak-anak, membutuhkan pengawasan dan edukasi dari orang dewasa. Harapan agar studi ini meningkatkan pemahaman dan mengurangi dampak negatif konten kreator yang tidak sesuai dengan norma masyarakat.